Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa ma yurid thawaba dunya nu'tihi minha wa ma yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Inna hadhil qulub tasda kama yasdaul hadidu idza sabahul ma. Qalu ya Rasulullah wa ma jilauha, qala kasratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Senin yang berbahagia ini, tempat yang penuh dengan barokah ini, meskipun dalam guyuran hujan, kita masih bisa melangkahkan kaki kita, bisa mengayunkan tangan kita, bisa berkumpul, duduk di majlis ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita senantiasa mendatangkan ridho dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah catat sebagai pahala talabul ilmi dan juga pahala silaturahim. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi, siapa manusia yang melangkahkan kakinya untuk niat talabul ilmi, siapa orang yang melangkahkan kakinya dengan niat talabul ilmi, fa huwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai ia kembali pulang. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kumpulnya kita, duduknya kita di tempat ini, Allah catat sebagai ibadah kita, sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim baik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kelak kita nanti mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita cinta kepada Rasulullah, kita sayang kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah. Maka salah satu bukti cinta kita adalah dengan memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Rasul, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka lisan kita tidak pernah bosan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Kita sholawat 1 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah akan membalas sholawat kita 10 kali. 1 sholawat Allah balas 10 sholawat. Allah catat 10 pahala kebaikan, Allah angkat 10 derajat kemuliaan, dan Allah ampuni 10 dosa kesalahan kita. Alhamdulillah. Kita sholawat 1 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah jamin, yang pertama 1 sholawat Allah balas 10 sholawat.
Yang kedua, Allah catat 10 pahala kebaikan buat kita. Yang ketiga, Allah angkat, Allah tinggikan derajat kita dengan 10 derajat kemuliaan. Dan yang keempat, Allah ampuni, Allah hapuskan 10 dosa kesalahan kita. Alhamdulillah. Padahal kita baca cuma satu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan malam yang dingin ini, di malam yang dingin ini Allah bersaksi, malaikat bersaksi kepada kita semua, kita dianggap diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli baik alaihi wa ala alihi. Kita lanjutkan, kita bertepatan dengan haulan. Betul Bu ya? Almarhumah Ibu Dewi Komarasari. Ini udah setahun. Beliau telah meninggalkan kita sudah setahun. Pas tahun Pak ya? Nah, ini namanya haul. Haul itu artinya setahun. Haulan artinya setahun. Maka kata Rasulullah, kita itu mengenang dari jenazah, dari almarhum, dari almarhumah. Yang kita sebutkan, yang kita kenang adalah kebaikan-kebaikannya. Udzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah dari jenazah kalian, dari almarhum kalian, itu yang kita sebut, yang kita kenang adalah kebaikan-kebaikannya. Maka dari saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang telah meninggal dunia, yang mesti kita kenang, yang mesti kita sebut adalah kebaikan-kebaikannya. Udzkuru mahasina mautakum. Ingatlah, sebutlah akan kebaikan-kebaikan, akan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh almarhum atau almarhumah daripada saudara-saudara kita. Maka kita ingat kebaikan-kebaikannya, kita sebut akan jasa-jasanya. Mudah-mudahan dengan menyebut kebaikan-kebaikannya senantiasa menambah pahala buat almarhumah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah telah mengingatkan, inna hadil qulub tasda kama yasdaul hadid idza sabaul ma. Sesungguhnya hati, kulub jamak dari qalbun, kalbu, manajemen kalbu itu artinya hati. Kalbu satu, kalau banyak kulub. Inna hadil qulub tasda. Sesungguhnya hati manusia itu akan ada karatan besi. Kalau kena hujan mulu gimana nantinya? Akan karatan, akan penuh dengan kerusakan, noda, penyakit. Maka kata Rasulullah, hati manusia tasda. Hati manusia itu bisa menjadi karatan. Kama yasdaul hadid idza sabaul ma. Sebagaimana hadid, ada surat namanya surat Al-Hadid. Ada nggak Pak? Apa artinya Al-Hadid itu? Hadid, besi. Sebagaimana al-hadid, besi itu akan karatan ketika ditimpa oleh hujan. Hati manusia akan berkarat sebagaimana besi akan berkarat ketika besi itu senantiasa sering ditimpa hujan. Inna hadil qulub tasda. Hati manusia semuanya itu akan berkarat sebagaimana besi karatan ketika ditimpa air hujan. Qalu wa ma jalauha ya Rasulullah. Bagaimana cara membersihkan karatan yang ada di dalam hati? Kotoran hati, penyakit hati, noda yang ada di dalam hati kita, itu bagaimana cara membersihkannya? Qalu ya Rasulullah wa ma jalauha. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara membersihkan penyakit yang ada di dalam hati? Qala kasratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Ada dua kunci, dua senjata untuk membersihkan hati yang ada di dalam dada kita. Yang pertama, kasratu dzikril maut, banyak ingat dengan yang namanya kematian, banyak ingat mati. Yang kedua, tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Maka untuk membersihkan hati kita, untuk menjernihkan, membeningkan hati kita, ada dua kunci yang diajarkan Rasulullah. Apa? Dengan banyak mengingat yang namanya al-maut, kematian. Almarhumah udah setahun. Kemarin meninggal siapa tuh di Poncol. Baru malam ke-7, paginya pindah ke depan. Betul Pak ya? Ya kan?
Bahwa semalam malam ketujuh, tendanya pindah ke depan paginya, masya Allah. Kematian itu senantiasa mesti kita ingat. Manusia itu pasti akan selalu dibuntuti oleh yang namanya kematian. Kematian itu akan senantiasa membuntuti kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kematian itu senantiasa selalu membuntuti kita. Maka kita diingatkan untuk selalu uzkuru al-maut, aksiru dzikral maut. Perbanyak mengingat yang namanya kematian. Maka untuk membersihkan hati, kata Rasul, aksiru dzikral maut, memperbanyak ingat dengan yang namanya kematian. Supaya kita nggak sombong. Yang kaya jangan sombong, kita bakalan mati. Yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang punya segala, jangan sombong. Kita semuanya bakalan mati. Maka banyak ingat dengan yang namanya kematian. Al-Qais mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang hebat, orang yang cerdas, yang jenius itu bukan yang otaknya bisa hafal banyak ilmu, bukan. Bukan yang titelnya S1, S2, S3, doktor semuanya punya, bukan. Orang yang jenius, orang yang hebat, kata Rasulullah, mandana nafsah, yang bisa mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, senantiasa beramal soleh untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena setelah kematian itu ada namanya kehidupan. Kita mati bukan tok mati. Setelah mati akan ada kehidupan yang sesungguhnya. Setelah kematian kita bakal ada kehidupan, bakal ada perjalanan yang amat sangat panjang yang sedang menanti kita. Kalau di dunia paling lama 60-70 tahun, nanti setelah mati kita di tanah paling lama, kita di atas tanah paling lama cuma 60-70. Nanti di bawah tanah ketika kita mati itu sampai hari kebangkitan, sampai kiamat. Setelah kiamat dibangkitkan, kita menunggu lagi pengadilan, padang mahsyar, surga neraka. Maka kita hidup di atas tanah cuma 60 tahun. Nah, kita hidup di bawah tanah lebih lama lagi. Ketika kita dimakamkan, jasad kita dipendam, tubuh kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu adalah penantian yang amat sangat panjang. Setelah kita meninggal dunia, ratusan bahkan ribuan tahun kita akan berada di bawah tanah. Setelah dibangkitkan, akan ada namanya mizan timbangan, akan ada namanya siratal mustaqim, akan ada namanya padang mahsyar dan lain sebagainya. Ini adalah perjalanan yang amat sangat panjang. Maka kita tinggal di dunia, kata Rasul, ada 5 alam. Semua manusia itu akan mengalami 5 alam, 5 fase. Dari alam rahim, kemudian alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, sampai nanti ke alam akhirat yang kekal abadi. Alam roh sebelum itu ditiupkan ruh kita dulu. Dari ruh itu nanti ke alam rahim 9 bulan 10 hari. Dari rahim nanti akan ada alam dunia 60, 70, 80. Bahkan ada yang lebih muda daripada itu. Nanti di alam barzah sampai kita dibangkitkan itu berapa tahun lamanya. Nah, dari barzah nanti akan ada namanya alam akhirat yang khalidina fiha abada, kekal selamanya. Maka kita jadikan bahwa kematian itu semua adalah pasti akan terjadi kepada kita. Bahkan kata Rasulullah, Innallah kataba maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir manusia, nasib manusia, rezeki, jodoh, ajal manusia, itu semuanya sudah Allah tetapkan. Khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, ajal kita, nasib kita, jodoh kita, rezeki kita, semuanya sudah dipastikan, semuanya sudah ditetapkan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jodoh kita udah ditetapkan, nasib kita, ajal kita, itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taskutu miwarokotin illa ya'lamuha. Jangankan ajal manusia,
Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Satu helai daun yang jatuh, ada daun yang jatuh dari pohonnya, itu satu buah, satu helai daun, itu sudah ditetapkan kapan jatuhnya, tanggal berapa, hari apa, waktu kapan. Itu semuanya sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian bukanlah sesuatu yang mesti kita takuti. Kita takut mati, kita bakalan mati. Kita berani mati, kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. Betul nggak Pak? Kita takut mati, bakalan mati juga. Kita berani mati, kalau belum waktunya kagak bakal mati juga. Maka kematian bukanlah sesuatu yang mesti ditakuti, tapi dipersiapkan. Sudah sejauh mana bekal kita, amal kita, ibadah kita, kesiapan kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Ada sahabat Rasul namanya Bilal bin Rabah. Siapa namanya Pak? Bilal bin Rabah. Budak hitam. Tapi meskipun beliau ini dihina, kulitnya hitam tapi memiliki iman yang sangat luar biasa. Namanya Bilal bin Rabah. Beliau ini sahabat Rasul yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Sebelum menjelang ajalnya, ketika akan meninggal dunia, kalau kita kan kalau pengen mati takut, perasaan gimana. Nah, Bilal bin Rabah ketika tahu ajalnya akan datang, apa kata Bilal? Marhaban bil maut, marhaban bil maut, marhaban bil maut. Selamat datang kematianku. Masya Allah. Ini Bilal bin Rabah sahabat Rasul. Ketika mau datang kematiannya, bukannya ia takutkan, bukan. Malah kata beliau, marhaban bil maut, selamat datang kematianku. Menyambut kematiannya dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena kematian itu ada gerbang kita untuk berjumpa dengan Allah. Kalau kita belum mati, sampai kapanpun kita nggak bakal berjumpa Allah. Betul nggak Pak? Kita cinta sama Allah, pengen ketemu Allah. Kalau kita nggak mati, nggak bakal ketemu Allah. Maka gerbang utama kita untuk bisa berjumpa Allah adalah dengan kematian. Maka Bilal bin Rabah ketika matinya, apa kata beliau? Marhaban bil maut, selamat datang kematianku. Kenapa? Bekalnya udah banyak, persiapannya udah cukup, udah dekat kepada Allah. Jadi ketika mati nggak takut lagi. Allah yang punya kematian, Allah yang punya kehidupan, semuanya Allah yang punya. Maka ketika datang kematiannya, maka beliau menyambutnya dengan marhaban bil maut, selamat datang kematianku. Kenapa manusia takut mati? Banyak dosa, bekalnya belum cukup, nggak tahu nanti keadaan setelah mati, dosanya masih banyak, bekalnya nggak cukup, nggak tahu kondisi setelah kematian bagaimana keadaan di alam selanjutnya, dan juga masih banyak lagi terlalu cinta dengan dunia. Itu juga sebab membuat manusia takut dengan yang namanya kematian. Marhaban bil maut, selamat datang kematian. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan semuanya pasti kembali kepada Allah. Ini ada sebuah kiasan begini. Dulu kalau zaman SD ada pelajaran yang susah, matematika. Gurunya galak, ada PR belum dikerjain. Ketika itu ada kepala sekolah ngasih tahu, anak-anak habis ini pulang. Guru matematikanya nggak masuk. Wah, pulang ke rumah. Seneng nggak Pak kita? Ada pelajaran matematika, ada tugas, kita belum ngerjain, gurunya galak lagi. Kata kepala sekolah, lanjutin Pak ya, dikit lagi Pak ya. Jadi ada anak sekolahan, pelajaran matematika, ada tugas, gurunya galak, kalau nggak dikerjain dihukum. Kemudian kata kepala sekolah, anak-anak habis ini gurunya nggak masuk. Akhirnya anak-anak dipulangin. Mungkin juga ada rapat di situ, kayak pulang semuanya. Nah kalau kita pulang ke rumah seneng nggak Pak tuh? Ya kan, karena nggak masuk kelas, pulang seneng. Setiap tahun yang punya kampung mudik. Mudik itu singkatan apa mudik Pak? Mudik itu singkatan menjalin ukhuwah dalam ikatan kasih sayang. Menjalin ukhuwah dalam ikatan kekeluargaan. Itu mudik singkatannya. Menjalin ukhuwah dalam ikatan kekeluargaan. Nah kalau yang punya kampung tiap tahun lebaran pulang. Ketemu
Orang tuanya, kerabatnya, saudaranya, tetangganya yang kenal dulu, kerabat dekatnya. Senang. Kenapa? Pulang kampung, senang. Kalau kita habis dari sini dapat berkat, senang kagak nih? Dapat ya? Kita dapat ini, dapat berkat nih. Insya Allah nih ada Buya. Nah, dapat berkat, kita pulang, senang kagak Pak? Senang. Atau kita mancing. Dapat ikan banyak. Hujan-hujan, capek-capek, hujan-hujan, wah, dapat ikan banyak, kita pulang senang kagak Pak? Senang. Bawa ikan banyak, dapat hasil banyak, kita senang. Nah, namanya pulang mestinya menyenangkan. Kita pulang ke rumah karena nggak ada gurunya, senang. Kita pulang ke kampung kita mestinya senang, ketemu dengan orang yang kita cinta, ketemu dengan orang yang kita sayang. Kita pulang dari sini senang bawa sesuatu, pulang mancing senang bawa hasil. Nah, begitu juga dengan yang namanya kematian. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Semuanya bakal kembali pulang menghadap Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita setiap salat manggil inna sholati wa nusuki, menyebut inna sholati. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah, segala puji milik Allah. Nah, kita di dunia cuma bisa menyebut namanya. Kita cuma mengatakan inna sholati, tapi belum pernah ketemu dengan orangnya, dengan zatnya, dengan wujudnya. Oh, kita cuma kenal doang tapi nggak pernah ketemu, kira-kira seneng nggak Pak? Cuma nyebut doang tapi nggak pernah ketemu, kira-kira seneng nggak kayak itu? Allah maha indah, Allah maha segalanya, Allah memiliki segala kekuasaan. Kita cuma bisa menyebut subhanallah. Kita ngaku cinta kepada Allah, ngaku rindu kepada Allah, tapi kita nggak ketemu. Seneng nggak kira-kira kita? Cuma namanya doang kita sebut, seneng nggak? Belum begitu. Kalau senang ketika kita berjumpa dengan dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, la rohata lil mu'min illa biliqa'illah. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, la rohata lil mu'min illa biliqa'illah. Tidak ada kenikmatan bagi seorang mukmin kecuali ketika ia bisa berjumpa dengan Allah. Jadi kalau kita cuma menyebut namanya doang, itu belum senang kita. Belum bisa ketemu langsung, belum senang. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, la rohata lil mu'min illa biliqa'illah. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan bagi seorang mukmin kecuali ketika ia sudah bisa berjumpa langsung dengan Allah. Maka dengan meninggal dunia, dengan kematian itu ada gerbang kita untuk bisa berjumpa dengan Allah. Bukan sesuatu yang kita takuti. Kematian adalah sesuatu yang mesti kita persiapkan. Kita takut mati, bakalan mati. Kita berani mati, kalau belum waktunya mati, kagak bakal mati. Maka kematian bukanlah yang kita takutkan, tapi yang mesti kita persiapkan. Dengan apa? Dengan banyak amal soleh, dengan membersihkan hati. Jangan sombong. Apa yang kita sombongin? Kita hidup terbuat dari apa? Tercipta nutfah, dari setetes air yang hina. Kita hidup membawa apa ini? Mata kita, hidung kita, mulut kita, perut kita penuh dengan apa? Penuh dengan kotoran. Kalau kita mati jadi apa? Jadi bangkai. Tercipta dari air yang hina, hidupnya membawa banyak kotoran, mati jadi bangkai yang paling busuk. Bangkai makhluk yang paling busuk adalah bangkai manusia. Lalu apa yang pantas kita sombongin? Min turab ala turab ila turab summal hisab pasawab amin ikob. Manusia tercipta dari tanah, berjalan di atas tanah, kembali masuk ke dalam tanah, kemudian ada hisapnya, pahala atau surga, pahala atau dosa, surga atau neraka. Itu doang kembali kepada kita nanti. Mudah-mudahan kita bisa isi kehidupan kita dengan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersihkan hati kita, jangan ada sombong di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah jernihkan akal kita, Allah siapkan kita untuk bisa beramal soleh, untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung doa tadi ya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.